Tidak bela Stefano Pioli yang mulai diragukan Milanisti. Legenda AC Milan lontarkan kritik pedas legenda AC Milan asal Brasil tidak pasang badan untuk Stefano Pioli. Diketahui para fans AC Milan atau Milanisti mulai meragukan kualitas dari pelatih berkepala pelontos tersebut. Musim ini AC Milan mendatangkan 10 pemain baru di bursa transfer. Rossoneri sempat tampil hebat pada 3 laga awal di Liga Italia 2023 hingga 2024. Dalam 3 laga tersebut, AC Milan selalu mencatatkan kemenangan dan sukses menempati papan atas klasemen. Akan tetapi setelah berhasil menuai hasil positif dalam 3 laga awal, Rossoneri justru terpuruk. Pada laga bertajuk Derby della Madonnina, AC Milan hancur lebur di tangan rival sekota mereka, Inter Milan. AC Milan kalah telak dari Inter Milan dengan skor 1-5. Setelah kalah dari Inter Milan, AC Milan juga belum menunjukkan performa meyakinkan di ajang Liga Champions 2023 hingga 2024. Davide Calabria DKK hanya mampu bermain imbang melawan Newcastle United meski bermain di Stadion San Siro pada Selasa dalam kurung 19 September 2023. Setelah sempat mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di 2 laga itu, AC Milan akhirnya berhasil meraih kemenangan lagi. AC Milan berhasil menang tipis 1-0 atas Hellas Verona di Giornata 5 Liga Italia 2023 hingga 2024 pada akhir pekan lalu. Meski sudah kembali ke jalur kemenangan, para pendukung Rossoneri rupanya belum puas. Menurut laporan Tutto Mercatowo, para Milanisti bahkan mulai ragu dengan pelatih AC Milan, Stefano Pioli. Mereka mulai merasa bahwa Pioli kurang cocok dengan posisi pelatih AC Milan untuk jangka panjang. Di tengah keraguan tersebut, legenda kiper Brasil, Dida, pun mulai angkat bicara dan pasang badan untuk Pioli. Dida mencoba untuk menetralkan perasaan para pendukung AC Milan yang mulai ragu terhadap Pioli. Mantan kiper Rossoneri tersebut menyebut bahwa Pioli sudah berhasil mengembangkan skuad asuhannya dengan baik. Oleh karena itu, para pendukung AC Milan harus lebih sabar untuk menunggu proses dari pelatih asal Italia tersebut. Tim masih dalam masa perkembangan, kata Dida. Memang benar 5 pertandingan telah dimainkan, tetapi staf harus diberi waktu untuk bekerja. Pioli telah melakukan banyak perekrutan dan dia butuh waktu untuk memahami posisi mana yang bisa ditutupi oleh masing-masing pemain. Kemudian ada pemain yang belum pernah bermain di Italia sebelumnya, mereka belum tahu apa artinya bermain di Serie A, lanjut Dida. AC Milan akan kembali berlaga di Giornata 6 Liga Italia 2023 hingga 2024 dengan melawan Cagliari. Dalam laga tersebut, AC Milan akan bertindak sebagai tim tamu dengan melawat ke markas Cagliari di Stadion Unipol Domus pada Rabu dalam kurung 27 September 2023 waktu setempat atau pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Arrigo Sacchi menyebut bahwa AC Milan bukan sebuah tim yang kolektif dan satu di antaranya karena Rafael Leao. AC Milan memulai musim dengan baik tetapi kekalahan 5-1 dalam Derby della Madonnina dan hasil imbang tanpa gol di pertandingan pembuka Liga Champions melawan Newcastle menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung. Rossoneri bangkit kembali dengan kemenangan 1-0 atas Hellas Verona pada hari Sabtu. Ujian untuk pasukan Stefano Pioli berikutnya adalah ketika melawan Cagliari pada 27 September. Sacchi yang merupakan legenda AC Milan menjelaskan mengapa dia tidak merasa positif setelah kemenangan atas Hellas Verona dan bagaimana Leao mempengaruhi performa AC Milan untuk bekerja sebagai tim yang kolektif. Katanya di Gazzetta dello Sport. Di akhir pertandingan, seorang teman saya menelepon saya dan berkata, "Sekarang kamu akan bahagia, AC Milan menang." Saya berkata, "Tidak banyak." "Mengapa?" dia bertanya padaku. Jawabannya mudah, karena saya melihat AC Milan masih kesulitan. Saya tidak terpesona dengan hasil ini, meski mengalahkan Verona tidak pernah mudah. Masalahnya, tim besutan Pioli masih belum kolektif. Menjadi kolektif artinya memiliki 11 pemain aktif dengan atau tanpa bola, artinya menekan, artinya tidak melancarkan, artinya menjaga bola tetap rendah, artinya selalu bergerak. AC Milan harus seperti akordeon, mereka harus tahu bagaimana memulai dan menyelesaikannya di momen yang tepat kolektif. Meski ada yang berpendapat sebaliknya, meningkatkan bakat, bukan memenjarakannya. Sebaliknya, jika tidak ada kolektif, yaitu tidak ada permainan tim, bakat saja tidak ada gunanya. Ini adalah pelajaran yang harus dipelajari semua orang. Namun di Italia, saya melihat hanya sedikit yang memahaminya. Kekalahan dalam derby begitu jelas tentu menimbulkan beberapa masalah lingkungan. Itu normal. Bagaimana kita keluar dari situ? Dengan kerja, dengan latihan, dengan usaha. Asalkan setiap orang memberikan segalanya, memberikan jiwanya pada pekerjaan yang dilakukannya.
Dan di sini kita sampai pada poin penting kedua dari pertanyaan ini, bagaimana kabar para pemain AC Milan? Apakah mereka berfungsi untuk proyek pelatih? Saya berharap demikian. Saya harap Pioli memilih mereka berdasarkan karakteristik teknis dan kemanusiaan mereka. Sangat penting untuk mengenal para pemain, terutama sebagai manusia, karena Anda tahu persis apa yang bisa mereka berikan kepada Anda. Ketika saya tiba di AC Milan, saya meminta transfer dari mereka yang tidak sesuai dengan ide saya tentang cara bermain atau yang tidak menghormati perilaku normal seorang profesional. Klub bersama saya luar biasa, mereka mengakomodasi saya dalam segala hal, membantu saya, mendukung saya. Hal serupa kini harus terjadi pada Pioli, karena pelatih butuh waktu untuk merakit tim, banyak sekali wajah baru, perlu kesabaran. Anda tidak bisa mendapatkan semuanya dengan segera, Anda memerlukan masa belajar dan masa terobosan. Apa yang saya perhatikan adalah Milan masih kekurangan keseimbangan. Saya sudah melihatnya di derby, di mana mereka terkejut dengan sikap Inter dan tidak punya kekuatan untuk melawannya. Dan bahkan saat melawan Verona, mereka terbukti memiliki beberapa kelemahan. Para penyerang tidak melacak kembali dalam fase non-kepemilikan, para pemain bertahan ketika menguasai bola, melemparkan bola-bola panjang, tidak jelas gerakan apa yang ingin mereka lakukan. Bagi saya, tampaknya ada sedikit kebingungan dan di sini terserah pada Pioli untuk menertibkan, memberikan garis yang tepat, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang pertama yang percaya pada ide-ide yang dia usulkan kepada anak buahnya. Leo mencetak gol bagus, tapi hari ini Milan ada terutama untuk pemain sayap Portugal dan ini adalah batasnya. Leo dengan caranya berada di lapangan dengan kurangnya pelacakan ke belakang, dengan kurangnya partisipasinya dalam kerja tim adalah hal yang tidak memungkinkan Anda untuk menjadi sebuah kolektif. Jika Anda ingin membuat lompatan kualitatif ke arah sepak bola yang lebih Eropa, maka sangat penting bahwa setiap orang berperan dalam proyek ini dan semua orang tahu bagaimana mengorbankan diri mereka sendiri atas nama tim. Katakan saja Rossoneri berusaha keras untuk berkembang, tapi masih banyak langkah yang harus dilakukan. Di sisi lain, kekalahan seperti yang mereka derita di derby dengan segala dampaknya tidak dapat dicerna dengan cepat. Pertandingan Milan berikutnya di Liga Champions adalah melawan Borussia Dortmund pada 4 Oktober dan 3 minggu kemudian mereka akan bertandang ke Prancis untuk menghadapi Paris Saint-Germain.